Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, setiap tahun saya selalu merasa terpanggil untuk mengatakan bahwa perayaan Natal itu bukanlah sekedar seremoni akhir tahun atau pesta akhir tahun. Tetapi perayaan Natal itu adalah perayaan iman, suatu perayaan spiritual. Karena itu gereja menyediakan 4 pekan di dalam masa Advent untuk pertobatan. Gereja hendak memperlihatkan bahwa gereja peduli dengan kualitas rohani spiritual, bahkan keselamatan dari umatnya kelak. Karena itu, satu hal yang membuat masa Advent ini penuh makna ialah jika kita benar-benar menggunakan masa ini untuk pertobatan. Gereja telah menyediakan sakramen tobat, tetapi sekarang ini sakramen tobat sering dihindari oleh sejumlah umat Katolik dengan sejumlah alasan, antara lain malu dengan imamnya atau pasti akan berbuat dosa lagi dan lain sebagainya. Padahal kita tidak perlu malu dengan imam di dalam ruang pengakuan, karena ketika pengakuan berlangsung, yang hadir bersama-sama dengan kita ialah Yesus sendiri. Perlu diingat bahwa makna terdalam dari masa Advent ialah ketika kita mampu melakukan pertobatan diri. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa usahakanlah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa semoga Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Santo Yohanes berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Ia juga menegaskan bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dalam arti tertentu, Santo Paulus dan Santo Yohanes meminta kita untuk melakukan pembaharuan diri menyongsong kelahiran Yesus Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan berhubungan dengan pembaharuan diri menyongsong hari raya Natal. Pertama, pertobatan adalah hal pertama dan terutama yang harus kita lakukan di masa Advent ini, di mana pertobatan yang dimaksudkan itu bukan hanya pertobatan di dalam pikiran, tetapi benar-benar pertobatan yang nyata, yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi tentukan 1 atau 2 hal yang akan kita ubah dari hidup kita secara pribadi. Itulah yang akan menjadi fokus di masa Advent ini. Selain itu, berikanlah dirimu untuk sakramen tobat. Orang-orang kudus seperti Paus Yohanes Paulus II dan Santa Teresa dari Kalkuta, mereka mengaku dosa secara rutin setiap minggu. Lantas, kita yang adalah orang biasa ini justru menghindar dari sakramen tobat. Ingatlah bahwa yang membuat masa Advent ini jauh lebih bermakna ialah pertobatan diri. Kedua, di dalam Injil, Santo Yohanes mengatakan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah dan bukit akan menjadi rata. Seruan ini hendak mengingatkan kita bahwa marilah kita meratakan bukit-bukit dosa kita, sehingga Tuhan dengan mudah akan masuk ke dalam hati dan hidup kita. Caranya ialah kita meminta pertolongan dan bantuan Roh Kudus untuk memberikan daya dan kekuatan bagi kita demi suatu pertobatan yang tulus dan konsisten. Ketiga, hal yang perlu kita lakukan menyongsong hari raya Natal ini ialah perbuatan kasih.
Aksi nyata dari pembaharuan diri ini pun perlu kita wujudkan di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Tuhan memberikan kita mata dan telinga untuk melihat dan mendengar setiap penderitaan orang lain. Juga Tuhan menciptakan tangan dan kaki bukan hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi juga dipakai untuk berbagi kasih kepada sesama manusia. Jika dalam tahun-tahun sebelumnya kita lebih memikirkan akan keinginan-keinginan di hari raya Natal seperti memakai baju baru, celana baru, dan lain sebagainya. Pada Natal tahun ini, marilah kita juga memikirkan kebutuhan-kebutuhan orang lain di masa pandemi ini. Tindakan kasih akan menyempurnakan pertobatan kita di masa Advent ini. Tuhan memberkati kita semua.